Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan membuktikan apakah alat yang kita buat kemarin itu benar-benar bisa menghemat listrik apa enggak. Akan kita buktikan di video ini. Untuk membuat alat ini kita cuma membutuhkan satu buah kapasitor ya. Dan untuk kapasitor yang kita pakai ini kapasitor pompa air. Dan di sini saya pakai yang ukuran 30 mikrofarad 450 volt untuk toleransinya 5%. Ini saya memakai baru ya, karena saya nggak punya yang bekas, jadi kita pakai yang baru. Yang terpenting itu pembuktiannya ya teman-teman. Dan untuk rangkaiannya itu cuma seperti ini. Satu kabel dari listrik PLN langsung kita sambung ke stop kontak, dan yang satunya kita putus seperti ini. Kita putus dan kita pasang kapasitor pompa airnya. Nah, untuk pemasangannya cuma seperti itu ya teman-teman, cukup mudah dan simple. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita buktikan apakah alat ini benar-benar bisa menghemat listrik apa enggak. Kita buktikan. Terus simak videonya, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, sebelum kita coba, di sini kita siapkan satu buah stop kontak yang terhubung langsung ke listrik PLN. Kemudian kita siapkan alat untuk mengecek ya. Alat ini bisa mengecek watt, ampere, dan lainnya. Oke, langsung saja kita colokkan. Nah seperti ini saya tinggikan sedikit supaya lebih jelas. Untuk stop kontaknya ini nanti langsung kita colokkan ke wattmeter ini ya, supaya terlihat perbedaannya antara kita pasang alat yang kita buat kemarin dan tidak dipasang sama sekali, atau los ke listrik PLN langsung. Dan di sini sudah saya siapkan beban setrika listrik. Untuk setrika ini pasti wattnya besar ya, pasti lebih dari 400 watt. Oke, langsung saja kita buktikan ya. Kita colokkan ke wattmeternya, apakah benar lebih dari 400 watt. Kita buktikan berapa watt yang terbaca. Nah, bisa dilihat untuk watt dari setrika listrik ini 430 watt. Jadi benar untuk setrika listrik itu lebih dari 400 watt ya. Dan disitu terbaca 433 sampai 434 watt. Oke, sekarang kita coba memakai alat yang kita buat. Apakah wattnya akan turun apa enggak, kita buktikan ya. Oke, untuk stop kontaknya ini sudah menyala ya, bisa dilihat untuk indikator stop kontaknya sudah menyala. Oke, langsung saja kita colokkan setrika listriknya. Apakah wattnya benar-benar bisa turun apa enggak, kita buktikan. Kita colokkan aja. Oke, sudah tertancap ke stop kontak, dan ini real ya, no tipu-tipu. Ini setrikanya dan ini kabelnya sama seperti yang kita colokkan ke apa tuh namanya, ke stop kontaknya ini. Ini real, no tipu-tipu. Dan jika kalian kurang percaya, silahkan kalian buat sendiri alatnya dan kalian buktikan sendiri. Kalian cek sendiri apakah wattnya benar-benar bisa turun apa enggak, kalian buktikan ya. Dan setelah kita colokkan ke stop kontak yang ada kapasitornya, untuk wattnya itu turun menjadi 235 watt. Jadi untuk wattnya itu turun sekitar 200 watt. Mantap. Yang tadinya wattnya itu 433 watt turun menjadi 235 watt. Jadi setelah kita pasang alat ini, wattnya itu turun sekitar 45%. Dan ini mantap. Hanya menggunakan sebuah kapasitor kita bisa menghemat listrik sekitar 45%. Selain untuk menghemat listrik, alat ini bisa kita fungsikan juga sebagai anti konslet. Jadi satu alat dua fungsi, atau alatnya ini multifungsi.
Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai setrikanya panas. Apakah setrikanya ini masih panas apa enggak? Kita buktikan karena di sini ada penurunan watt sekitar 200 watt atau 45%. Oke, untuk setrikannya kelihatannya sudah panas nih. Kita buktikan aja ya. Dan di sini kita coba memakai lem bakar untuk pembuktian. Kalau nggak panas, lem bakarnya ini nggak akan meleleh. Nah, bisa dilihat untuk lem bakarnya meleleh ya. Jadi untuk setrikannya ini masih bisa panas atau benar-benar panas. Walaupun di sini ada penurunan watt sekitar 200 watt atau 45%. Tapi untuk setrikannya ini masih panas. Jika kalian nggak percaya, kalian buat alatnya dan kalian buktikan sendiri. Hanya menggunakan kapasitor seperti ini kita bisa menghemat daya sampai 45%. Oh ya teman-teman, untuk kapasitor berkapasitas 30 mikrofarad ini saya sarankan hanya untuk satu peralatan rumah tangga. Jadi kalau ingin membuat alat seperti ini, satu kapasitor untuk satu peralatan rumah tangga aja. Intinya seperti ini ya, jangan digunakan untuk dua peralatan rumah tangga. Kalau kuatnya sih kuat-kuat aja, tapi kapasitornya ini nggak akan awet. Jadi kita gunakan satu kapasitor untuk satu peralatan rumah tangga, supaya kapasitornya ini lebih awet dan untuk barang elektronik di rumah nggak cepat rusak. Dan jika kalian itu seorang tukang bangunan dan ingin membuat alat seperti ini, untuk kapasitornya ini bisa memakai yang ukuran 50 mikrofarad. Karena untuk peralatan tukang itu wattnya besar-besar ya, seperti gerinda, bor dan lain-lainnya. Jadi kita gunakan yang ukuran 50 mikrofarad. Kalau susah mencari yang 50 mikrofarad, kita gunakan dua kapasitor 30 mikrofarad dan 20 mikrofarad. Kita pasang secara seri itu sama aja 50 mikrofarad. Nah, itulah sedikit pembuktian alat yang kita buat kemarin ya. Dan ternyata hasilnya itu sangat memuaskan. Selain bisa menjadi anti konslet, alat ini juga bisa menghemat daya listrik hingga 45%. Yang tadinya setrika listrik itu wattnya 433 turun menjadi 235 watt. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.